Halo semuanya, untuk video ini saya akan menjelaskan tentang direct method, yaitu salah satu metode interpolasi yang bisa digunakan. Sebelum kita masuk ke direct method ini, saya sarankan untuk kembali ke video saya sebelumnya tentang bagaimana caranya menseleksi data sehingga kita mendapatkan titik-titik yang kita inginkan. Karena titik-titik yang diinginkan dalam interpolasi ini biasanya sih kita ambil titik-titik terdekat. Jadi bagaimana menseleksi titik terdekat itu ada di video sebelumnya. Silahkan kembali ke sana. Sekarang kita akan langsung lanjut ke direct method. Metode ini adalah metode yang sangat sederhana. Kita tinggal membuat sebuah persamaan, yaitu di sini kalian bisa lihat kalau misalnya linear, dia akan mengambil persamaan A0 ditambah A1 pangkat A1X pangkat 1. Oke, pangkat tertingginya adalah 1, ini merupakan persamaan linear. Ketika pangkat tertingginya adalah 2, ini persamaan kuadratik, kemudian pangkat tertingginya 3, ini persamaan kubik. Nah, titik-titik yang diperlukan ini berbeda. Jadi untuk linear kita memerlukan 2 titik terdekat. Bagaimana menseleksinya? Silahkan kembali ke video sebelumnya. Kemudian untuk kuadratik kita membutuhkan 3 titik dan untuk kubik kita membutuhkan 4 titik. Selanjutnya untuk pangkat 4 kita akan membutuhkan 5 titik dan begitu juga seterusnya. Untuk matriks yang nanti kita hasilkan juga berbeda. Di sini akan menghasilkan matriks 2 kali 2 untuk matriks utama, ini 3 kali 3 untuk matriks utama, dan ini 4 kali 4 untuk matriks utama. Tentu saja nanti ditambah Y ya, tambah Y, setelah itu kita selesaikan dengan cara penyelesaian sistem persamaan. Oke, apa yang harus kita lakukan sebelum kita masuk ke dalam pengkodean? Kita harus susun matriksnya terlebih dahulu. Oke, di sini kita bisa lihat bentuk umum dari fungsi tersebut adalah seperti ini. Kemudian ini bentuk matriksnya. Jadi untuk setiap fungsi kita akan memiliki titik yang berbeda. Kalau di sini dia pangkatnya 3, berarti titiknya ada 4. Jadi kita akan masukkan titik X0 itu ke sini, kemudian Y0-nya di sini, oke. Kemudian masukkan titik X1 ke baris kedua, masukkan titik X2 ke baris ketiga, dan seterusnya. Dari sini akan terbentuk sistem persamaan di mana kita akan bisa menghasilkan nilai A0, A1, A2, dan A3 dengan menyelesaikan sistem persamaan tersebut. Nah, kalau misalnya sistem persamaan tersebut sudah diselesaikan, maka kita akan bisa menyelesaikan hasil dari titik yang kita cari. Misalnya dari semua baris kita menginginkan titik ke-16, titik ke-16, kemudian kita masukkan di sini, maka kita akan ketahui Y ke-16-nya itu seperti apa. Oke, baris apa saja yang ada di sini? Kita lihat matriksnya. Matriksnya di sini kita ada 3 kali 3, jadi ini orde 2 ya. Oke, di mana sequence pertama atau berderet pertama itu ada X0, X1, X2. Oke. Jadi ini akan berubah seiring dengan baris. Yang terasosiasi dengannya itu adalah Y0, Y1, Y2. Ini juga berubah sesuai dengan baris. Sehingga ini adalah satu loop. Oke. Kemudian ada loop 0, 1, 2, 3. Ini berasosiasi terhadap pangkat. Di sini ada pangkat 0, di sini pangkat 1, pangkat 2, dan seterusnya. Tergantung dari orde keberapa yang kita inginkan. Oke, jadi ini adalah for kedua, ada 2 for, Y0 dan X0, ini berada pada satu jangkupan for, kemudian for yang nested di dalamnya itu ada for untuk pangkat. Oke. Nah, ini untuk ini ya, preparation, jadi silahkan lihat video sebelumnya. Oke, kita langsung saja bagaimana kita akan menyusun matriksnya. Oke, dari matriks seperti ini akan kita susun seperti ini. Pertama kita akan buat matriks kosong, matriks 0. Ini untuk memudahkan kita karena kita harus membuat kotakannya dulu, baru kita isi. Gitu. Bagaimana kita isi? Seperti yang saya bilang tadi, kita punya 2 deret di sini. Deret baris itu berasosiasi dengan X0 sampai X2, dan deret kolom itu berasosiasi dengan pangkatnya. Oke, jadi kita akan mengambil I in range length T. Jadi berapa banyak sih T yang kita gunakan? Kalau 3 dia akan menjadi 3 baris. Kalau misalnya 4 dia akan menjadi 4 baris. Nah, untuk kolomnya itu selalu satu kolom lebih banyak, satu
tambah 1 ya. Jadi kalau barisnya 3, kolomnya 4. Kalau barisnya 4, kolomnya 5. Kenapa? Karena ada Y di sini. Oke? Jadi kita selalu tambah 1. Kemudian yang pertama kita lakukan adalah for untuk baris. Jadi for barisnya ini kita masukkan, ini adalah X0, X1, X2. Yang pertama kita akan masukkan VT, yaitu Y ini yang terasosiasi dengan X. Kita masukkan sebagai ujungnya. Oke? Karena di sini dia tidak ada urusannya dengan kolom-koloman, pokoknya di ujung selalu Y0, Y1, Y2. Jadi ini yang kita masukkan pertama kali. Oke? Jadi setiap matriksnya ke I, lente, ini kita masukkan VT. Kenapa di sini lente? Karena dia di ujung. Bukan yang kolom ke-0, bukan kolom kedua, bukan kolom ketiga, dia selalu kolom yang ada di ujung. Oke? Kemudian barulah kita selesaikan matriks utama. Kita selesaikan matriks utama di sini yang dari kolom sini 0 sampai 2 atau kolom 1 sampai 3. Dalam Python jangan lupa ini selalu dimulai dari 0. Oke? Kita akan selalu masukkan pada baris ke I, kolom ke J itu adalah nilai T ke I, jadi X0-nya, oke, dipangkatkan dengan J. Jadi J pertama pangkatnya 0, J kedua pangkatnya 1, J ketiga pangkatnya 2. Nah, setelah for ini selesai, barulah kita selesaikan matriksnya. Bagaimana cara kita menyelesaikan? Kalian bisa gunakan metode yang lain ya, bukan hanya Gauss-Jordan, bisa gunakan Gauss-Naif, bisa gunakan Jacobi, bisa gunakan Gauss-Seidel. Di kasus ini saya gunakan Gauss-Jordan. Oke, kalau misalnya mau tahu lebih lanjut bagaimana detailnya, silahkan lihat video yang sebelumnya tentang Gauss dan Gauss-Jordan. Di sana lengkap penjelasannya seperti apa. Oke, kemudian kita temukan nilainya. Jadi nilai ini setelah kita selesaikan, dia akan mendapat indeks A0, A1, A2, A3. Dan kita akan cari nilai dari 16 ini. Berapa sih nilainya? Nah, kita cari menggunakan for. Kenapa for lagi, Bu? Ya, nikmati saja karena metode numerik pasti kalian akan menggunakan loop hampir selalu gitu ya. Jadi ini kenapa kita cari seperti ini? Karena bentuknya ini. Pertama, A0, jadi A itu nanti kita akan mendapat sebuah list terdiri dari A ke-0, A ke-1, A ke-2, dan seterusnya. Nah, dari list yang panjang ini, jadi indeksnya nggak cuma satu ya, ada beberapa tergantung dari order. Oke, kita masuk dulu ke A0. A0 ini kita masukkan A ke-0, jadi I-nya ini tergantung dari panjang A, jadi semua A kita hitung. A ke-0 itu akan dikalikan dengan X, pangkat ke-0. Oke? Apapun yang dipangkatkan 0 hasilnya 1, berarti dia hanya A0, akan berbentuk seperti ini. Kemudian ke A pertama, A1, ini akan dikalikan dengan T cari yang ke-16 ini pangkat 1. Oke, bentuknya akan seperti ini. Kemudian A2, ini T carinya pangkat 2, dan seterusnya tergantung dari order. Setelah itu barulah kita print, setelah for-nya ini selesai kita print, PT carinya berapa. Oke. Setelah kita susun, fungsinya akan seperti ini. Pertama, kita susun matriksnya. Kedua, kita selesaikan dengan Gauss-Jordan. Kenapa saya tidak buat panjang di sini? Karena saya mau panggil fungsinya aja. Fungsinya itu udah di luar gitu. Jadi udah beres, tinggal dipanggil aja fungsinya. Kemudian di sini barulah kita cari nilainya. Oke. Yang menjadi input adalah T, VT, dan 16 itu yang kita cari. Hasilnya seperti apa? Nah, setelah kita masukkan seperti ini, jadi T-nya saya kasih aja pol semuanya yang ada di dalam kolom itu. Kemudian saya cari terdekat, artinya saya mencari fungsi dari titik-titik terdekat, tergantung dari berapa orde yang diinginkan. Karena ordenya kita mau ambil orde 1, orde 2, orde 3, orde 4, maka titiknya kita membutuhkan 2, 3 titik, 4 titik, 5 titik. Nah, untuk pengolahan masing-masing titik ini saya gunakan for lagi. Jadi untuk orde pertama nanti dia akan menjelaskan sendiri orde keberapa, nilai kecepatan jatuhnya berapa. Oke. Kemudian nilai errornya berapa. Error ini nggak usah lah saya jelaskan lah ya, karena sebelumnya juga udah dijelaskan. Kemudian hasilnya akan seperti ini. Orde 1, nilai kecepatan jatuhnya sekian. Kenapa errornya strip? Karena tidak ada orde sebelumnya. Oke. Kemudian nilai kecepatan jatuh sekian pada orde kedua dan seterusnya. Inilah hasilnya. Oke, setelah ini kita akan masuk ke metode Newton.
Jika ada pertanyaan atau komentar, silahkan isi kolom komentar. Terima kasih.